Terima kasih Bapak, kami menyambut firman-Mu pada pagi hari ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Shalom saudara yang kasih. Shalom. Haleluya, haleluya. Hari ini kita akan bahas satu tema baru dalam tahun percepatan ini, yaitu saya akan beri tema hari ini hidup berserah penuh kepada Tuhan ya. Jadi hidup berserah penuh ini penting saudara. Hidup berserah penuh. Nah, saya ajak kita buka dulu dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-18. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan oleh nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ayat 6, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ayat 9, dialah yang menyelamatkan kita, yang memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ayat 10, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak binasa. Ayat ke-11, untuk Injil itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Ayat 12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah kupercayakannya kepadaku hingga pada akhir hari Tuhan. Ayat 13, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripada aku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Nah, saya pikir nanti saudara boleh lanjutkan karena kita mengingat waktu kita yang sangat singkat. Nah, nanti saudara boleh baca seluruh perikop ini sampai ayat yang ke-18 ya. Nah saudara, hari ini saya akan berbicara tentang satu tema di tahun percepatan itu, yaitu hidup berserah penuh. Tentu yang dimaksudkan berserah penuh ini adalah berserah penuh kepada Tuhan. Itu sebabnya ayat 12 sebagai titik sentral pembahasan kita. Saudara lihat apa yang dikatakan Rasul Paulus ini melalui suratnya yang dia tuliskan kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Dia sedang mengajarkan untuk hidup dalam ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Lalu dia katakan di ayat 12, dia berkatakan demikian, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudara lihat, Rasul Paulus dalam hidupnya, dalam pelayanan, dia begitu yakin, dia begitu sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan yang dia percaya itu Yesus Kristus Tuhan. Maka sampai dia berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku tahu bahwa dia berkuasa. Inilah nasihat yang dia sampaikan melalui suratnya kepada anak rohani yang bernama Timotius. Nah, apa sih berserah itu saudara? Nah, kata berserah sebenarnya dalam bahasa gampangnya saya beri nama berserah, itu artinya mempercayakan hidup kepada yang dipercaya. Nah, itu kira-kira kata berserah. Jadi kalau saya percaya Tuhan Yesus, saya bukan hanya mengaku percaya lalu saya bilang saya beriman, tapi saya harus berani mempercayakan seluruh hidup saya kepada Dia yang saya percaya. Itu namanya berserah. Amin. Itu yang namanya berserah saudara ya.
Nah, dalam keseharian kita, saya mau katakan kita kadang-kadang susah menemukan orang yang sungguh-sungguh berserah atau sekedar orang percaya. Karena apa? Semua orang kalau kita tanya di gereja, semua akan percaya, oh, saya percaya. Percaya, haleluya. Bagaimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Sampai kadang-kadang saya pikir apanya yang dahsyat, apanya yang luar biasa, ya kan? Karena mereka pikir dalam hidup dalam Tuhan hanya cukup percaya. Padahal Tuhan tuntut bukan sekedar percaya, tapi berserah kepada Dia yang kita percaya. Ya kan? Makanya saya selalu berkata, hidup dalam kekristenan tidak mengajar tentang hidup pasrah. Kadang-kadang kelihatannya rohani, aduh gue pasrah aja, ya kan? Kita tidak diajarkan pasrah, saudara. Tapi kita diajarkan hidup berserah kepada Tuhan. Hidup dengan iman yang sungguh-sungguh berserah penuh kepada Tuhan. Ya kan? Makanya Paulus bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya. Emangnya beda? Jauh beda. Pasrah tuh orang yang sudah tidak ada punya pengharapan. Ya terserah apa mau terjadi, terjadilah. Itu pasrah, saudara. Kita bukan pasrah. Itu negatif. Tapi kita disuruh berserah penuh kepada Tuhan. Itu aktif, bukan pasif. Amin. Nah, Baby tolong baca lagi dulu sampai ayat pendahuluan kita. Dalam pendahuluan ini baca Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Lihat, sini Daud bilang apa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah apa? Kepadanya dan Ia akan bertindak. Jadi rupanya Tuhan akan berperan waktu hidup kita, bukan sebatas percaya saja, tapi kita berani berserah penuh apa? Kepada Dia yang kita percaya. Makanya Mazmur ini Raja Daud berkata, serahkanlah, berserahlah ini kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ya, jadi saudara lihat, hari ini saya mau katakan kita bukan hanya dipanggil untuk menjadi orang beriman saja, tapi kita harus menjadi orang yang berserah penuh kepada Tuhan yang kita percaya, yang kita imani. Amin? Amin. Siap? Supaya kita menikmati, saudara, pertolongan, berkat, kesetiaan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita nih, ya. Nah, jadi kita bukan pasrah, tapi berserah. Nah, sekarang pertanyaan yang akan menjadi pembahasan kita hari pagi ini, kenapa kita harus hidup berserah penuh kepada Tuhan? Kenapa aku harus hidup berserah penuh kepada Tuhan? Nah, saya pelajari ada beberapa hal dalam Alkitab. Yang pertama, karena hidup yang berserah penuh kepada Tuhan itu membuktikan iman yang hidup. Jadi orang yang imannya hidup, dia akan buktikan dalam kehidupannya, dia hidup berserah penuh kepada Tuhan yang dia percayai itu, kepada Tuhan yang dia imani itu. Ya, coba saudara perhatikan ayat kelima. Ya kan? Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Ini kata Rasul Paulus kepada siapa? Timotius anak rohani, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu apa? Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ayat ke-13, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar, ya, peganglah apa yang Paulus sudah sampaikan, itu maksudnya Paulus kepada anak rohaninya. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu di dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi apa yang aku ajarkan, pegang itu kebenaran itu, lalu lakukan di dalam kehidupanmu. Nah, saudara lihat di sini. Jadi yang pertama, kenapa kita harus hidup berserah penuh kepada Tuhan? Karena hidup yang berserah penuh kepada Tuhan itu membuktikan iman kita hidup. Amin. Yakobus bilang kan bukan sekedar percaya, tapi apa? Supaya kita memiliki iman yang hidup. Iman yang hidup, iman yang dibuktikan, dinyatakan lewat tindakan-tindakan, lewat perbuatan-perbuatan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya apa katanya? Yakobus bilang pada hakikatnya mati. Jadi percaya kita tuh belum terjadi sesuatu sebelum sampai kita pada satu tingkat berserah kepada yang kita percayai. Amin. Amin. Makanya di sini Paulus bilang kepada anak rohaninya bernama Timotius,
Aku tahu iman itu hidup dalam hidupmu karena aku tahu kenapa. Aku tahu ibumu juga orang yang beriman sungguh-sungguh. Dan ibumu punya ibu atau oma daripada Timotius juga orang beriman. Jadi saudara lihat, iman itu harus bertumbuh hidup dan itu akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Ya. Nah, jadi yang pertama, kenapa kita harus hidup berserah penuh kepada Tuhan? Karena dengan hidup berserah penuh kepada Tuhan, kita membuktikan bahwa iman kita hidup. Amin. Saya pernah jelaskan, ya, iman yang hidup itu seperti apa? Iman yang hidup itu iman yang dalam ketaatan. Jadi orang yang imannya hidup itu sehingga dia berani berserah penuh kepada Tuhan. Yang pertama, imannya dibuktikan lewat ketaatan. Taat itu artinya kita ikut apa yang Tuhan mau, apa yang firman mau. Bukan soal mengerti atau tidak mengerti, setuju tidak setuju, bukan. Saya beri contoh kayak siapa tuh? Abraham. Abraham sebenarnya bisa komplain waktu Tuhan suruh mempersembahkan anaknya yang bernama Ishak. Dia bisa bilang, Tuhan kok pelin-pelan sih? Janji memberikan anak baru satu sudah diminta untuk persembahkan. Tapi Abraham tidak banyak bicara, dia taat lakukan apa yang bapaknya perintahkan, kepada Allah perintahkan. Akhirnya saudara lihat, dia melihat kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan enggak? Ya. Dan akhirnya dia dapat satu gelar Bapak segala orang percaya. Kenapa? Dia bukan sekedar percaya, tapi dia berserah penuh kepada bapaknya. Makanya waktu anaknya bilang, ini sudah ada kayu, sudah ada api, di mana korbannya? Dia bilang, nanti Allah yang menyediakan. Dia bukti penyerahan total kepada Allah luar biasa. Jadi saudara lihat, iman yang hidup itu sebagai bukti kita serahkan hidup kita berserah pada Tuhan, dibuktikan lewat apa? Ketaatan. Yang kedua lewat apa? Kesetiaan. Kita setia saudara ikut Tuhan, bukan langkah awal yang menentukan, tapi langkah akhir. Langkah awal sampai langkah akhir itu ada satu proses perjalanan yang dibutuhkan untuk bisa dari awal sampai akhir kesetiaan. Amin. Nah, jadi kita harus setia kepada Tuhan, setia sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Amin. Nah, saya beri contoh Ayub. Ayub ada masalah nggak? Banyak masalahnya, ya kan? Tapi dia bisa bertahan sampai akhir. Karena apa? Dia memiliki hati yang setia mengiring Tuhan. Karena dia berserah penuh kepada Tuhan. Lewat imannya percaya yang sungguh-sungguh. Amin. Nah, terus yang lain lagi, contoh yang lain lagi, iman yang hidup itu sebagai sehingga kita benar-benar memiliki penyerahan yang total pada Tuhan apa? Tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang ada. Apapun yang terjadi, aku tetap bergantung, aku tetap percaya kepada Tuhanku daripada apa yang aku lihat. Amin. Nah, inilah yang terjadi dengan ke-12 pengintai itu. Saya mau tanya, yang masuk tanah Kanaan siapa? Hanya Yosua dan Kaleb yang ikut keluar dari tanah Mesir. Yang lain habis. Kenapa? Mereka mengintai, tapi mereka mulai memiliki satu pemikiran negatif. Kita tidak bisa masuk 10 orang itu berkata. Memang kaya susu dengan madu, tapi kita tidak masuk. Mereka akan menelan habis kita. Yosua dan Kaleb bilang tidak. Kalau kita, Tuhan bilang masuk, harus masuk. Akhirnya mereka menikmati janji itu. Amin. Jadi tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang ada. Sekarang saya mau tanya, kita sedang ada pengaruh yang ada situasi yang menyenangkan apa tidak? Jujur saudara, kita dalam satu situasi secara manusia yang kita lihat menakutkan. Tapi saya mau katakan jangan terpengaruh oleh keadaan itu. Amin. Nah, itu membuktikan iman kita itu hidup, sehingga kita akan menyatakan iman yang hidup lewat penyerahan total hidup kita kepada Tuhan. Lalu apa lagi? Pikiran dan perasaan. Jadi iman yang hidup termasuk apa? Menyelaraskan pikiran dan perasaan supaya sama dengan Kristus, sama dengan firman. Jadi bukan apa kata orang, tapi apa kata firman. Ini memberi hidup. Iman kita menjadi hidup. Ya kan? Makanya Filipi 4 ayat 8 Paulus bilang, apa yang baik, yang suci, yang sedap didengar dan sebagainya, pikirkanlah apa semuanya itu. Yang kelima apa? Iman yang hidup itu perkataan yang sesuai dengan firman. Makanya Amsal bilang, mati dan hidup dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, jadi saudara lihat, yang kedua kenapa kita harus hidup berserah penuh kepada Tuhan? Karena hidup yang berserah penuh kepada Tuhan membuktikan iman kita hidup. Amin. Amin. Kita nyatakan lewat ketaatan, kita nyatakan lewat kesetiaan, kita nyatakan lewat hidup yang tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang sedang terjadi, ya kan?
pikiran kita, perasaan kita selaraskan dengan firman, perkataan kita sesuai dengan perkataan-perkataan yang sesuai dengan firman yang Tuhan kehendaki. Amin. Amin. Makanya Yeremia kan bilang, Yeremia 17 ayat 5 sampai 8, saudara baca ayat 5, terkutuklah orang mengandalkan manusia dan kekuatan sendiri dan seterusnya. Tapi masuk ayat 7 ayat 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Lihat, artinya yang berserah kepada Tuhan, diberkatilah dia. Amin. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8 itu ya. Jadi saudara, saya mau katakan, dan iman berserah itu saya mau katakan hari ini saudara, orang yang hidupnya dengan iman yang berserah penuh kepada Tuhan itu akan memberikan dampak kepada keturunannya. Ini yang saya sebut dengan keturunan ilahi. Betul saudara, orang yang hidupnya berserah pada Tuhan tanpa sadar, dia akan memberikan suatu warisan keturunan kepada generasi berikutnya, keturunannya. Contoh Timotius ini, kenapa dia berikan hidup sungguh dalam Tuhan, dalam usia muda? Karena mamanya tuh memiliki iman yang berserah penuh kepada Tuhan. Dan mamanya yang bernama Yunike itu juga mendapat warisan iman dari mamanya lagi, yaitu oma daripada Timotius yang bernama Lois. Lihat, jadi saudara lihat ya, iman berserah itu akan memberi dampak kepada keturunan-keturunan berikutnya. Ini yang diberi nama keturunan ilahi. Jadi saya mau katakan, pastikan hari ini hiduplah berserah kepada Tuhan yang kita percaya. Amin. Jadi bukan hanya percaya. Dan itu kita buktikan lewat iman kehidupan kita, iman yang hidup itu. Amin. Ini yang pertama ya. Yang kedua kita lihat, kenapa kita harus hidup berserah penuh kepada Tuhan. Yang kedua saya pelajari Alkitab, karena hidup berserah penuh kepada Tuhan membuat kita tidak hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Saya ulangi, yang kedua kenapa kita harus hidup berserah penuh kepada Tuhan, karena hidup berserah penuh kepada Tuhan membuat kita tidak hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Amin. Perhatikan ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita, lihat, bukan roh apa? Ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi saudara, yang kedua, kenapa kita harus hidup berserah penuh kepada Tuhan? Karena hidup berserah penuh kepada Tuhan membuat kita tidak hidup dalam ketakutan dan kita tidak hidup di dalam kekhawatiran hidup. Saya beri contoh Petrus. Petrus pernah takut nggak? Pernah. Pernah khawatir nggak? Pernah. Pernah menyangkal Yesus nggak? Pernah. Bahkan saking takut dan khawatir dia berkata begini, aku bersumpah aku tidak kenal dia. Itu kata Petrus. Tapi saudara lihat, setelah roh Tuhan penuhi hidupnya, setelah Roh Kudus dijurahkan dalam peristiwa Kisah Rasul itu, saudara lihat di situ, apa yang terjadi? Petrus itu menjadi luar biasa, memiliki keberanian menghadapi hidup, menghadapi tantangan, sehingga hidupnya dia berserah total kepada Tuhan. Luar biasa saudara lihat. Dari seorang yang bernama Petrus yang hidup dalam ketakutan, khawatir, sampai dia bilang aku bersumpah aku tidak kenal Yesus. Dalam Kisah Rasul saudara lihat, waktu orang berkata setelah roh Tuhan dicurahkan, orang mulai berbahasa dengan bahasa-bahasa baru itu ya kan. Semua bilang, orang-orang yang ada sekitar murid-murid Yesus berkata, orang-orang ini mabuk. Dia bangkit berdiri dan dia berkata, dengarlah, mereka ini bukan mabuk seperti yang kau sangkakan. Masa baru jam 9 pagi mereka udah mabuk. Tapi itulah seperti dinubuatkan oleh apa? Nabi Yoel. Itu harus terjadi. Lihat, dari Petrus yang penakut berubah menjadi Petrus yang berani luar biasa. Dan satu ayat yang terkenal yang dia tulis dalam suratnya, surat Petrus 5 ayat 7, dia bilang apa? Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya karena dia akan memelihara hidupmu. Lihat, Petrus yang penakut berubah menjadi Petrus yang berserah penuh, dan dia mengalami kekuatan Tuhan di dalam hidupannya. Amin. Jadi yang kedua saudara lihat, kenapa kita harus berserah penuh kepada Tuhan? Karena hidup berserah penuh kepada Tuhan membuat kita hidup dalam, tidak hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran hidup. Nah seringkali kita kan membungkus, sebenarnya kita takut. Kita sebenarnya takut, kita khawatir, tapi kita ini paling pintar membungkus supaya tidak dibilang orang gak beriman ya. Dengan apa? Alasannya apa?
berhikmat dong, berhikmat. Padahal dia takut. Justru orang berhikmat itu karena dia bergaul berserah penuh pada Tuhan, hikmat Tuhan turun. Ya kan? Kadang-kadang kita mau kasih tunjuk bahwa kita ini berrohani dan tidak takut, selalu alasannya dengan berhikmat. Padahal orang-orang berhikmat itu dia dapat hikmat itu dari Tuhan, hikmat ilahi dari Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya berserah penuh kepada Tuhan. Nah, hidupnya sekedar-sekedarnya aja ikut Tuhan lalu bilang berhikmat dong, padahal dia sedang takut. Ya kan? Dia sedang takut. Makanya saya kadang-kadang dengar orang bilang, oh kita harus berhikmat. Saya lihat aja hidupnya. Orang-orang ini hidup berserah penuh sama Tuhan nggak? Hidupnya yang nggak berserah dari keseharian. Nah, begitu dia rasa takut, khawatir supaya tidak dibilang apa, atau tetap dibilang orang rohani kan? Oh kita berhikmat. Hati-hati saudara, orang mengalami hikmat Tuhan karena dia hidupnya berserah kepada Tuhan. Saya beri contoh saudara, ada dalam Alkitab. Ini saudara baca aja di rumah saudara. Dan ketakutan itu roh yang menyebar. Ketakutan itu roh yang selalu menarik orang lain. Saudara tahu kenapa? Karena memang roh ketakutan, roh khawatir itu ada dalam diri manusia waktu pertama kali manusia jatuh dalam dosa, dalam Kejadian pasal 3 ayat 10. Dan itu turun sampai hari ini dan itu menyebar. Maka kenapa saudara lihat orang-orang menyebar teror-teror itu ya? Orang ketakutan kan? Itu roh yang mengikat, yang membuat orang hidup bisa menyebar kemana-mana saudara. Nah, saya beri contoh bagaimana waktu dalam Hakim-Hakim pasal 7 saudara baca di rumah, Gideon harus menghadapi orang Midian. Gideon harus berperang menghadapi orang Midian. Akhirnya Gideon dengan pasukannya atau dengan rakyat yang beserta dia sejumlah 32.000 orang. Menurut Gideon, oke lah, saya akan hadapi paling tidak dengan pasukan yang banyak, mungkin saya menang. Apa kata Tuhan? Gideon, terlalu banyak itu orang itu. Terlalu banyak. Sebab jangan sampai nanti kalau kau menang, kau pikir karena hebatmu dan kekuatanmu. Suruh kurangin. Bagaimana caranya Tuhan? Ini saya pakai bahasa saya gampang. Tuhan bilang, perintahkan yang takut apa? Pulang. Ya kan? Ayat 3 itu saudara baca Hakim-Hakim pasal 7 ayat 3. Yang takut suruh pulang. Kenapa? Takut itu saudara tahu, itu kayak parasit, saudara tahu nggak? Itu pengaruhnya sangat besar. Makanya bangsa Israel nggak masuk semua tanah Kanaan, padahal mereka sudah mengintai itu karena 10 orang mempengaruhi mereka semua. Tinggal Yosua dan Kaleb, ya jelas jumlah suara kalah dia. Tapi catatan terakhir yang masuk siapa? Cuma Yosua, Kaleb dan generasi muda 20 tahun ke bawah yang masuk tanah perjanjian itu. Kenapa? Ditebarkan roh ketakutan itu. Makanya Tuhan bilang sama Gideon, yang takut pulang. Yang pulang berapa? 22.000. Tinggal 10.000. Tuhan bilang, Gideon masih terlalu banyak. Screening lagi. Bagaimana Tuhan? Bawa ke sungai, suruh minum. Engkau pisahkan yang minum gaya anjing dengan minum berlutut, kau pisahkan, jangan campur mereka. Akhirnya minum gaya anjing saudara, artinya cuma berdiri, tangan ambil air di mulut. 300 orang, 9.700 berlutut mengambil air itu. Tuhan bilang, kumpulkanlah 300 yang gaya anjing itu, berperanglah menghadap Midian, dan akhirnya mereka bisa memenangkan peperangan itu. Saudara lihat, kenapa? Karena apa? Gideon berserah pada Tuhan, sehingga dia memiliki keberanian dalam Tuhan. Amin. Nah, saudara lihat di sini ya. Jadi kita jangan mau dikuasai roh ketakutan, dibelenggu rasa takut, rasa khawatir. Saya mau katakan sebagai realita hidup. Sekarang kita lihat, kita sedang hidup dalam COVID-19 nggak? Dia pilih-pilih orang nggak? Nggak. Saya juga hidup di tengah-tengahnya. Nah, bayangkan kalau kita takut, ya udah tidur aja di rumah. Nggak bisa lagi buat apa-apa. Ya kan? Tapi saya percaya justru situasi seperti ini Tuhan nantang kita, Tuhan ajak kita berserahlah penuh kepada Dia. Amin. Minta hikmat sehingga apa yang bisa kita kerjakan dengan hikmat Tuhan itu, termasuk prokes tuh hikmat ya kan. Kita jaga cara hidup kita, pakai masker, jaga jarak, kesehatan. Jadi jangan mencobai lah ya kan. Ya kan?
jangan mencobai Tuhan, ya kan? Nah, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Makanya saudara lihat, para pengintai tanah Kanaan tuh akhirnya saudara lihat, yang masuk coba berapa? Ya cuma Yosua dan Kaleb, yang lain mati semua. Kenapa? Dibelenggu rasa takut dan khawatir, ya. Jadi saya mau katakan saudara, ayo ini iman. Iman itu bukan nekat, saudara. Iman itu bukan hidup nekat, ya. Seringkali kita pikir hidup beriman itu hidup nekat. Enggak, saudara. Hidup iman itu iman yang berserah pada Tuhan. Nanti Tuhan yang tuntun, Tuhan yang ngatur waktu kita berserah. Makanya Tuhan bilang kepada Gideon, peperangan ada dalam tanganku. Makanya jangan ikut apa aja yang aku mau, supaya engkau sadar kalau engkau menang itu bukan karena engkau, tapi karena Tuhan menyertainya. Amin. Dan akhirnya Gideon mengalami kemenangan itu. Jadi yang kedua, saudara, mengapa kita harus hidup berserah penuh kepada Tuhan? Karena hidup berserah penuh kepada Tuhan membuat kita tidak hidup dalam ketakutan, kita tidak hidup di dalam kekhawatiran. Ya kan, roh dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Makanya saudara kalau bergaul dengan orang takut, saudara takut melulu, saudara. Saudara akan takut melulu. Wih, kita terpengaruh loh, paling enggak bawa beban. Maka bayangan kalau Gideon bawa 32.000 orang dengan 22.000 yang penakut. Ini kan keseret-seret, saudara, beban. Nggak mendukung. Saya pernah satu kali kejadian, saya pelayanan di Singapura, saudara. Sama seorang penyanyi yang cukup terkenal pada zaman tahun 70-an, 80. Saudara tahu, mungkin saya sebut aja lah. Saudara pernah tahu Alex Kembar. Lalu kita dikasih nginap dengan tim musik nih. Dinginapin di satu apartemen. Nah, saya ingat emang saya di lantai 10 sama dia. Ya, kita kamar dengan yang tim lain juga, jadi beda-beda kamar, tapi di lantai 10. Nah, setelah turun, orangnya ini panikan, saudara. Waduh, Steph, kita inap di lantai berapa segala macam. Nah, makanya dia menyalahin saya. Saya sebenarnya udah agak yakin 10, jadi panik juga, saudara. Wih, benar nggak? Akhirnya kita kembali lagi cari tahu gitu kan. Coba gedor lihat kamar, soalnya kan hampir sama semua bentuk apartemen tuh kan pintunya. Ternyata sampai di lantai 10, oh ternyata benar, kita gedor pintu itu, akhirnya penjaga apartemen dia buka, oh benar ternyata. Akhirnya bilang, emang sorry Steph, gua nih orang emang panikan. Jadi saya bayangin lihat gara-gara dia panik, saya panik. Setelah itu saya pikir kenapa susah-susah, kan kita satu tim. Supaya kalau takut nyasar, tungguin aja depan lift. Kan semua akan pulang lewat depan lift, ya dong. Kan mereka akan naik lewat situ. Kenapa saya hilang itu? Karena terpengaruh dengan teman yang takut. Di situ saya dapat satu pelajaran. Inilah kalau kita jalan dengan orang takut, kita minimal apa? Terpengaruh jadi takut, ya kan? Bayangkan bangsa Israel, Tuhan sudah jamin dari Mesir kan untuk masuk Kanaan, nggak ada yang masuk. Salah satu setelah mereka di seberang, mereka mengintai, ternyata pengintai dari 12 orang 10 hidup dalam ketakutan. Jadi roh ketakutan itu akan apa ya? Kayak menjangkiti gitu loh, saudara. Nah, itu sebabnya hari ini, saudara, kita jangan mau hidup dalam ketakutan, amin. Kita justru hidup berserah penuh kepada Tuhan. Amin. Karena orang yang hidup dalam takut, khawatir, dia tidak akan melihat pertolongan Tuhan nyata. Makanya berserah penuh. Yang pertama, karena hidup berserah penuh kepada Tuhan membuktikan kita memiliki iman yang hidup. Yang kedua, karena hidup berserah penuh kepada Tuhan membuat kita tidak hidup dalam ketakutan, tidak hidup dalam kekhawatiran. Saya tidak berkata kita tidak bisa takut, kita tidak bisa khawatir, tapi jangan mau dibelenggu. Minimal saudara takut, khawatir, saudara hilang sukacita. Ya kan? Hilang sukacita, hilang damai sejahtera. Percayalah, makanya berserah penuh itu penting supaya Tuhan yang memimpin kita. Dia ambil alih peperangan kita dan akhirnya kita mengalami apa? Kemenangan. Ya, yang terakhir, yang ketiga, kenapa kita harus hidup berserah penuh kepada Tuhan? Yang ketiga saya pelajari, karena dengan hidup berserah penuh kepada Tuhan, maka kita akan masuk dalam rancangan Allah yang sempurna dan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Jadi waktu saya berserah penuh kepada Tuhan, saya akan masuk dalam rancangan Allah yang sempurna dan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup saya.
hidup saudara, hidup kita semua. Amin. Perhatikan ayat 9 sampai ayat 10 dari 2 Timotius 1 tadi, perhatikan ayat 9 dan 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Dan kata Paulus, dialah Tuhan yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi saudara lihat yang ketiga, karena waktu kita berserah, maka kita akan masuk dalam rancangan Allah yang sempurna dan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Hidup tidak binasa, di sini dikatakan kan, hidup tidak binasa. Ini adalah rancangan Allah bagi setiap kita. Amin. Hidup tidak binasa. Maka Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga diberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya di sini dalam arti bukan hanya percayaan, tapi berserah kepada Dia, maka hidupnya tidak binasakan, melainkan hidup yang kekal. Ini rancangan Allah adalah kekekalan. Jadi rancangan Allah bukan hanya pikir bagaimana saudara jadi orang kaya. Itu hanya berkat-berkat tambahan. Yang pertama, yang paling utama, hidup di dalam kekekalan, tidak masuk dalam kebinasaan. Ya, itu sebabnya hari ini saudara, kita harus hidup berserah. Kenapa? Yang pertama, karena hidup berserah penuh kepada Tuhan, kita sedang buktikan saya punya iman, dan iman saya bukan iman yang mati, iman yang hidup. Amin. Yang kedua, karena hidup berserah penuh kepada Tuhan membuat kita tidak hidup dalam ketakutan, tidak hidup dalam kekhawatiran. Jangan anggap remeh rasa takut, rasa khawatir, saudara. Jangan anggap remeh. Itu seringkali benih-benih taburkan setan supaya saudara hilang sukacita, saudara hilang damai sejahtera, saudara panik, akhir saudara tidak menikmati berkat Tuhan, janji Tuhan, sukacita Tuhan dalam hidupmu. Serahkan takut itu kepada Dia, kata Rasul Petrus. Yang ketiga, tetap hidup berserah, maka kita akan apa? Masuk dalam rancangan Allah yang sempurna. Kepastian keselamatan Tuhan sediakan bagi kita, dan kita dapat menikmati suasana surga di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.